ada beberapa faktor cuci mobil sekarang ini kok makin menurun. Yang pertama, kemudian faktor yang kedua itu adalah, oke, kita masuk ke faktor yang ketiga ya Mozar. Jadi dari ketiga faktor ini semuanya sangat berkaitan ya Mozar. Halo Mozar, jumpa lagi dengan video YouTube Embos Jakarta. Video yang terus membahas tentang fakta car wash seputar cuci mobil, salon mobil, manajemen, semuanya dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua aspek di usaha car wash kita mau bahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Jadi terima kasih buat semua yang sudah ngikutin channel YouTube-nya Embos Jakarta, yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah like. Kita saling berbagi informasi, kita saling berbagi pengalaman di bidang car wash. Jadi silahkan Anda yang mau komentar di kolom komentar, Anda yang mau kirim pertanyaan melalui WA, sosial medianya Embos, kami membuka lebar. Nanti akan kami rangkum dan akan kami sajikan video-video di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan meneruskan apa yang sudah saya mulai di sosial medianya Embos, yaitu diteruskan oleh adminnya Embos kemarin, bahwa ada beberapa faktor cuci mobil sekarang ini kok makin menurun kuantiti mobilnya ya. Bukan menurun pendapatan ya, tapi menurun kuantiti mobil. Nah, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya boleh deh di subscribe lagi. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman Emboser di luar sana untuk subscribe channel YouTube-nya Embos. Nanti kita akan terus gali tentang pemahaman tentang usaha dunia cuci mobil ya. Sebagai informasi lagi bahwa ini saya perjalanan menuju ke Cilegon, ke cabang Embos yang ke-8 di tol ya, seorang diri. Gak apa-apa, tapi ini bagian dari maintenance manajemen ke outlet cabang. Jadi sebagai informasi juga bahwa dari manajemen kunjungan ke cabang yang di luar kota seperti ini biasanya ada 4 kali atau 3 kali atau bahkan lebih, seperti itu tergantung kebutuhan. Jadi memang kunjungan rutin minimal bisa 3-4 kali begitu Embosar. Jadi kita tahu permasalahannya, selain maintenance itu kunjungan fisik, maintenance itu harian, itu ada seperti pengelolaan ke SDM, terus ke trouble, kendala apa yang ada, itu selalu kita support tiap hari. Jadi overall di Embos 08 ini progres. Cuman apakah progresnya seperti di Embos 07? No. Tidak. Karena beda pasar, beda wilayah, dan beda lokasi. Ya, itu yang sangat kontras pembedaannya. Ya. Kita ikuti nanti video ini sampai selesai. Kita simak baik-baik. Ada 3 aspek yang kita mau bahas tentang kenapa cuci mobil kuantitinya turun makin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts.
hearts running wild. Sebelum kita bahas 3 faktornya, bahwa kami akan share dulu permasalahannya itu apa. Jadi penurunannya itu pada kuantiti mobil, bukan pada omsetnya. Ini harus dipahami dulu ya. Kalau omset itu ya memang naik turun sih, tapi kadang kan ada naiknya juga. Nah tapi kalau kuantiti mobil ini besar, ini kalau saya perhatikan dan saya analisa, memang jumlah mobil itu nggak sebanyak dulu yang didapatkan dalam hari per hari. Nah ini yang mau kita bahas. Apakah faktornya? Yang seperti 3 faktor yang disebutkan. Yang pertama adalah apakah karena sudah banyaknya cuci mobil, orang buka usaha cuci mobil di seluruh Indonesia, mungkin makin kesini makin banyak nih orang buka. Sedangkan cuci mobil yang lama itu juga masih bertahan gitu. Jadi itu faktor yang pertama. Apakah itu? Atau apakah yang kedua, pelayanan yang menurun, kemudian pelanggan itu pada pergi gitu, dari tempat cuci mobil kita. Terus yang ketiga, apakah manajemen itu apakah kurang baik perhatiannya, kurang memperhatikan komplain mungkin, kurang memperhatikan kualitas, kurang memperhatikan karyawan, sehingga karyawan itu bisa keluar masuk, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau karyawan kita keluar masuk, itu akan mempengaruhi pada tingkat omset atau kuantiti mobil yang kita dapatkan. Misalnya harusnya orangnya ada 10, kemudian baru di situ ada cuma 6, 7 begitu. Nah, apakah itu gitu loh. Ya, kita akan bahas satu persatu ya Mas ya. Jadi yang perlu kita jelaskan bahwa yang turun itu kuantiti mobil, bukan pada omsetnya. Bukan pada omsetnya, omset total rupiahnya. Karena dari ada beberapa aspek nih ya di cuci mobil itu. Ya contohnya di kafe, aksesoris, terus apa lagi? Parfum, kemudian di apalagi salon mobil, itu kan bukan pengaruh pada kuantiti cuci mobilnya, gitu kan. Jadi itu nanti bisa juga menunjang, itu bisa naik, itu bisa turun juga mengikuti kuantiti mobil yang ada. Tapi fokus kita dalam konten ini adalah bahwa turunnya kuantiti mobil itu belum tentu pengaruh pada jumlah omsetnya. Karena apa? Harga yang dulu sama harga yang sekarang itu berbeda yang besar. Ya kan? Kalau dulu mungkin satu hari bisa dapatkan 200 mobil mungkin, atau 300 mobil sehari. Nah sekarang dapat dengan harga dulu yang 40 sampai 50 ribu, sekarang mendapatkan mungkin 250 mobil, selisih 40 atau 50 mobil per hari mungkin penurunannya, tapi di harga yang 65 gitu kan. Nah itu kan dari sisi omset stabil, omset rupiah ya, tapi dari sisi jenis kuantiti mobil itu menurun begitu. Itu yang kita mau komentari. Oke, yang pertama, apakah banyaknya cuci mobil itu mempengaruhi kuantiti mobil yang turun? Pak Kris, bukannya Bapak sering bilang bahwa tidak ada saing-saingan dalam cuci mobil. Nah, ini gimana ini menjelaskannya gitu loh. Sementara Bapak bilang, ya nggak apa-apa buka cuci mobil sebanyak-banyaknya, nggak apa. Bukankah jumlah kendaraan itu tidak sebanding dengan jumlah cuci mobil yang ada? Bukankah seperti itu? Yang saya mau sampaikan di sini adalah itu memang benar adanya, dan itu memang realita, memang kenyataan yang ada di lapangan, bahwa sebenarnya kalau saya bilang cuci mobil itu rame satu, rame semua. Jadi sebanyak cuci mobil yang ada di lingkungan kita, misalnya ada 3 atau 4 berdekatan seperti itu, nggak mungkin kesedot. Artinya gini, kita yang sudah mendapatkan biasanya 50 dengan buka yang di sana sini sehari 50 itu nggak mungkin langsung hilang tinggal 10, nggak mungkin. Saat rame ya paling hilang itu berpengaruh paling 5, paling banyak 10. Artinya pengaruhnya ada dong Pak, ada pengaruhnya, cuman nggak serta-merta bisa menyedot langsung habis gitu, enggak. Itu enggak, sebagai analisa enggak sampai seperti itu Mbosar. Jadi dalam artian saingan itu begini, ketika kita buka usaha cuci mobil yang sudah berjalan 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun begitu,
ada buka usaha cuci mobil lain yang baru terus kita kemudian tutup gitu. Itu enggak, maksud saya itu. Jadi enggak ya. Jadi memang ada pengaruhnya. Ketika kita bisa buka, ketika kita sudah buka usaha cuci mobil, kita mendapatkan omset harian 50 lah, sederhananya kita bikin 50 mobil. Tetapi setelah ada yang buka nanti berkurang 5 Pak. Biasa itu. Jadi begini, kesimpulannya dari apakah semakin banyaknya usaha cuci mobil ini dibuka di dekat usaha kita yang sudah berjalan, mempengaruhi jumlah kuantiti mobil yang turun? Saya bilang ada pengaruhnya, cuman nggak besar. Pengaruhnya nggak besar. Jadi perhatikan saja, kalau orang ramai pasti tempat kita pasti ramai. Kalau tempat kita ramai, tempat orang pasti ramai. Artinya tetap pada kecepatan pelayanan kita. Nah itu nanti di faktor lain ya. Artinya ada pengaruhnya. Saya bilang berapa persen sih pengaruhnya? Nggak ada 10% lah turunnya. Nggak ada. Ya 5% ada mungkin. Kemudian faktor yang kedua itu adalah penurunan pelayanan. Nah, ini kemungkinan tuh berkaitan nih Mosar dengan beberapa car wash yang dibuka mungkin di dekat kita lokasi punya usaha yang sudah berjalan, dan ada yang buka car wash. Yang faktor yang kedua ini mungkin sangat berkaitan dengan itu. Kenapa? Kalau memang pelayanan kita menurun, orang pasti pergi dong. Pergi ke lokasi yang dekat di tempat kita. Karena begini, menurut saya, cuci mobil itu, langganan itu, orang itu tidak mungkin pergi jauh dari rumahnya karena hanya untuk mencuci mobil. Kalaupun ada, nggak banyak lah orang seperti itu. Jadi orang itu kalau bisa dekat rumah, yang mungkin nanti tidak risiko untuk ngambil kena hujan lagi, atau ada becek lagi, atau debu lagi, mobil itu sudah langsung masuk garasi. Begitu loh maksud saya, kenapa orang ngambilnya dekat rumah gitu. Nah, kalau pelayanan kita buruk, ini yang pengaruhnya agak lebih besar daripada saingan. Pelayanan kita buruk, orang pasti otomatis akan pergi. Kalau ada dibuka di dekatnya gitu loh. Jadi seburuk apa sih pelayanan itu tingkatannya Pak? Yang umumnya orang pelayanan yang buruk itu ya kalau lewat-lewat dikit biasalah itu. Saya memaklumi sebagai manajemen cuci mobil dan sebagai tukang cuci mobil, saya memaklumi itu. Kalau lewat sedikit ada yang nggak kelap atau nggak kegosok itu biasa dalam kita mencuci mobil sebesar ini ya, sebesar ini biasa. Tapi itu kan tidak selalu. Jadi kalau kelewat sesekali kelewat ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya memaklumi itu. Dimanapun saya nyuci mobil saya ini, kalau misalnya di luar ya saya memaklumi itu kok. Tapi kan tidak selalu harus seperti itu gitu loh. Nah itu dimaklumi. Itu dalam tahap yang wajar. Nah, apa yang bisa dibilang buruk Pak? Bisa dibilang buruk dalam pelayanan itu mungkin memang kotornya itu sudah kelewat dari tahap wajar. Artinya setiap nyuci itu selalu masih kotor, nggak dashboardnya nggak dilap, terus kemudian kolong bannya itu kurang bersih maksimal, terus vakumnya juga kurang maksimal. Nah ini sudah pelayanan yang buruk. Terus kemudian ditambah lagi attitude-nya pekerjanya, terus ditambah lagi apa? Ya kurang ramah, terus dan lain sebagainya. Itu pelayanan yang buruk. Ya mungkin tidak diperhatikan customernya, cara senyum, memberikan kunci, tegur sapanya, jadi asal cuek-cuek itu aja. Nah ini akan mempengaruhi, besar pengaruhnya dengan melorotnya kuantiti mobil kalau faktor yang kedua ini dibiarkan ya Mosar. Karena apa? Ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Oke? Kita masuk ke faktor yang ketiga ya Mosar. Faktor yang ketiga ini ya dari manajemen lah, atau dari owner. Ada faktor yang ketiga, pengaruhnya itu besar apa enggak? Menurut saya pengaruh ini lebih sedikit resikonya daripada yang kedua tadi.
atau mungkin gini, tingkatan pengaruhnya. Kalau kita bilang yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini, pengaruh yang paling besar itu adalah yang kedua, pelayanan yang menurun. Nah, pengaruh yang ketiga ini faktornya apa Pak tadi? Faktornya adalah manajemen itu tidak tahu dan tidak ngurus atau tidak mau tahu terlalu dalam masalah pelayanan anak-anak gitu. Jadi dia sudah terapkan SOP, ya udah biar berjalan begitu aja tanpa dikontrol harian, tanpa dikontrol melalui online, tanpa dikontrol melalui CCTV mungkin. Jadi faktor-faktor ini ada pengaruhnya, ada. Pasti nanti efeknya, dampaknya ke yang kedua, pelayanan yang buruk. Ya, pelayanannya menurun. Karena apa? Perhatian manajemen kurang. Itu. Terus kemudian apalagi perhatian manajemen? Seragam mungkin. Seragam. Jadi seragam ini ada yang sudah kotor, tidak dicuci, bau, terus kemudian kucel, sudah lama. Kalau manajemen biarkan ini akan berdampak pada buruknya pelayanan yang faktor yang kedua tadi. Makanya ini juga harus jadi perhatian khusus gitu. Nah, ini bagian tanggung jawab dari manajemen. Jadi manajemen itu harus mengurusi dari hal-hal seperti ini. Terus kemudian apalagi faktor yang ketiga ini isinya? Nah, itu bongkar pasang karyawan. Bongkar pasang karyawan seperti yang saya bilang, karyawan yang semula harusnya diisi dengan 10 orang cuma jadi 6 orang atau 8 orang. Ini juga pengaruh akan kuantiti mobil yang masuk nanti. Aturannya kita sehari bisa mencuci 50, tapi setelah ada cuma 8 orang atau 6 orang cuma bisa mencuci 40. Artinya ada penurunan di 20% lah ketika nggak ada orangnya sekian. Terus kemudian yang lainnya adalah keluar masuknya karyawan. Keluar masuknya karyawan ini pengaruh juga besar. Jadi customer itu ada yang sudah merasa nyaman dengan satu orang yang pegang mobilnya mungkin. Ini umum di semua karwas umum seperti itu. Jadi saya punya mobil sudah nyaman dipegang oleh si A misalnya. Tapi si A itu sudah keluar, nggak ada lagi di situ. Waduh, kebetulan dipegang sama si B. Ekspektasi pelanggan itu tidak terpenuhi karena bukan yang biasa pegang mobilnya, atau si A ini sudah nggak ada dipegang si B, pelanggan kecewa dengan hasilnya. Itu loh sederhananya ya. Jadi setelah kecewa, pelanggan ini pergi. Nah, ini juga pengaruh. Makanya kenapa kok bisa keluar masuk? Nah, manajemen harus pelajari ini. Keluar masuk karena apa? Mungkin gajinya kurang, mungkin apalagi kesejahteraannya kurang, masalah mangan, tempat tinggal, makan, tempat tinggal, dan baju kerja dan lain sebagainya, masalah kaspon mengaspon. Itu juga harus ada kebijakan dari manajemen tersendiri supaya apa? Supaya tidak pengaruh pada pelayanan gitu loh. Jadi ini dampaknya tidak langsung poin yang ketiga ini Mozar. Cuman nanti akan berpengaruh juga. Jadi dari ketiga faktor ini semuanya sangat berkaitan ya Mozar. Sangat berkaitan. Faktor yang pertama, oke lah, itu tidak seberapa pengaruh. Mungkin kalau misalnya manajemen kita bagus, pelayanan kita bagus, nggak akan berpengaruh banyak. Percaya sama saya. Mau orang buka seperti apapun, pelanggan Anda tetap nyaman akan kembali ke tempat Anda. Kecuali dalam antrian. Kalau ya dalam antrian udah full banyak, mereka bisa saja pergi. Tapi kan kalau full banyak, otomatis kuantiti mobil Anda tidak turun. Gitu loh. Ini nggak pengaruh lah. Ya saya bilang tadi paling di bawah 10% lah berkurangnya. Itu pun kalau pelayanan kita ada sedikit-sedikit oling gitu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, ini kuncinya pelayanan kita. Ini kuncinya. Jadi pelayanan kita buruk pasti orang pergi. Nah, perginya ke yang dekat tadi. Biasanya kan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa di pelayanan. Ya. Terus yang ketiga dari manajemen. Manajemen ini juga pengaruh, cuman tidak secara langsung kan. Manajemen itu adanya di balik layar gitu loh. Jadi ujung tombaknya tetap di pelayanan tadi. Tapi manajemen ini juga mempengaruhi nanti di pelayanannya itu gitu loh Mozar ya. Jadi ada 3 faktor ini yang perlu diperhatikan. Faktor eksternal, yang 2 adalah faktor internalnya.
Kalau saya sih lebih ke faktor internalnya. Kenapa bisa turun? Ya lebih ke faktor internalnya. Itu aja sih Embosar. Jadi kita sama-sama koreksi, kita sama-sama introspeksi, kita perbaiki manajemen, kemudian pelayanan juga kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita masing-masing punya cara yang baik mungkin untuk mengurus satu car wash. Karena kita sudah punya ilmu masing-masing untuk mengurus satu car wash. Ya, semoga car wash di luar sana semua sukses dalam melayani pelanggannya, dan makin banyak pelanggannya, omsetnya juga makin baik. Setelah itu apa goalnya? Bisa buka cabang lagi gitu ya Embosar ya. Sekali lagi terima kasih buat subscribe-nya Embosar. Terima kasih sudah mengikuti video-video Embos Jakarta. Jangan lupa di like, terus kemudian komen-komen deh di bawah. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.